Semangat pagi teman-teman semua, salam sejahtera buat kita semua ya. Ya, semoga teman-teman yang nonton video ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan rezekinya bagus. Amin. Oke. Nah, video sebelumnya saya ngebahas tentang mekanisme impor barang dari China ya, secara umumnya deh, tentang forwarder itu apa, teknis belanjanya seperti apa yang di sana ya. Nah, pada kesempatan kali ini nih, saya pengen sharing lagi nih sama teman-teman semua ya, bagaimana tata cara untuk import melalui via online yang ada di China. Nah, sekarang kan tidak semua orang bisa ke China gitu. Kemudian bisa pun sekarang terkendala karena ada pandemi corona ya. Ya, saya pun termasuk salah satu orang yang nggak bisa berangkat ke sana. Ya, selama ini selalu berbelanja bolak-balik ke sana nyari barang terbaru ya. Tapi dikarenakan pandemi ini kita semuanya nggak bisa. Nah, tapi ketika kita tidak bisa berangkat bukan berarti bisnis kita nggak jalan gitu ya. Tapi kita semuanya bisa mengandalkan marketplace yang ada di China di sana. Banyak sekali marketplace di sana yang bisa kita pakai, kita gunakan untuk impor barang ya. Tidak melulu semuanya tidak melalui marketplace juga bisa. Kalau misalnya teman-teman sudah punya kontaknya atau dapat di web mana gitu ada kontak WeChat-nya, kontak WhatsApp-nya atau apapun di situ. Nah, teman-teman bisa melakukan transaksi ya di situ. Oke. Jadi saya pengen bahas nih satu-satu dulu ya. Mungkin teman-teman juga udah tahu gitu, tapi saya di sini merangkumkan kembali. Oke. Nah, pertama marketplace yang paling terkenal di China itu adalah Alibaba. Ya, semua pasti tahu deh tentang Alibaba itu seperti apa. Mereka tahu ya. Jadi Alibaba ini memang marketplace yang terbesar di China ya. Tapi teman-teman juga harus tahu bahwasanya Alibaba ini adalah marketplace yang dibuat khusus untuk segmennya pelanggan dari luar negeri. Ya, bukan untuk pasar lokal. Ya, jadi mereka target market mereka itu adalah orang-orang yang di luar China di situ. Makanya di sana rata-rata bisa bahasa Inggris dan mereka rata-rata punya WhatsApp. Ya. Nah, teman-teman harus tahu kalau di China itu WhatsApp tidak boleh dipakai, tidak bisa digunakan gitu loh. Jadi mereka yang ada di Alibaba itu memang bayar tuh WhatsApp untuk pakai WhatsApp supaya bisa berkomunikasi sama orang di luar negeri. Dan rata-rata semua customer service mereka itu bisa bahasa Inggris. Nah, jadi saya juga sering dapat teman dari sana. Ya, jadi teman-teman bisa nih kalau mau cari koneksi atau relasi teman, nah cari-cari deh barang di Alibaba, oke? Kemudian nanti chattingan sama mereka, minta nomor WhatsApp-nya, mereka pasti kasih kok, oke? Nah, jadi di Alibaba ini ada barang yang murah, ada juga yang mahal gitu. Semuanya tergantung dari teman-teman sendiri dalam memilih barangnya. Dan mereka harga di sana itu jangan dijadikan acuan ya. Jadi misalnya kita ngelihat sepeda harganya 200.000 nih. Nah, itu jangan dijadikan acuan dulu. Teman-teman harus chat dulu, tanyakan, make sure bener nggak harganya segini. Biasanya kan ada range tuh, pengambilan 1 sampai sekian harganya segini, nanti ini segini, nah gitu. Itu belum fix juga, jadi teman-teman harus chat. Nah, jadi kalau misalnya di sana itu ada satu sepeda gitu ya, ada satu sepeda dipajang mereka. Nah, teman-teman chat ke dia, mintain katalognya. Karena mereka itu punya banyak banget produk. Ya, punya banyak banget produk, jadi mintain nih, boleh nggak aku minta produk, katalog kamu, atau price list kamu deh. Jadi nanti di sana tuh dikasih, di-emailin ke kita. Jadi nanti banyak tuh barang-barangnya, barang ini, speknya ini, beratnya sekian, kubikasinya sekian, harganya sekian. Nah, itu detail mereka. Jadi teman-teman mintain aja. Jadi chat satu-satu gitu kan, minta boleh nggak minta katalognya gitu loh. Dan mereka biasanya mengerti kalau misalnya teman-teman pengen minta kirimin keluar, ya kalau barangnya dikit ya bisa pakai DHL atau pakai FedEx begitu. Oke. Dan mereka biasanya sih ramah-ramah juga di situ ya. Nah, jadi teman-teman kalau untuk meminta
katalog atau apa saya rasa pasti dikasih di situ. Kemudian juga kalau misalnya bisa ngelobi atau pintar ngerayu, nah itu bisa minta sampel barang gratis. Jadi seolah-olah kita mau order banyak nih, boleh nggak nih aku minta sampel dong. Kamu kirimin aku sampel dong satu gitu loh, biar aku ngelihat kualitasnya gimana gitu loh. Ada yang bisa ngasih, ada yang kita tuh harus bayar ongkirnya doang gitu loh. Tapi kita nggak usah bayar barangnya. Ada juga yang nantinya dijadikan deposit, misalnya, oke kamu bayar nih, kamu bayar segini ya. Jadi nanti di sini kalau kamu jadi order, nah itu sampel gratis. Jadi nanti yang udah kamu kasih ke kita ini jadi deposit deh buat kamu. Contohnya kita mau belanja harga barangnya misalnya 100.000 gitu ya. Harga barang 100.000. Nah, kemudian nanti kita order nih, minta sampelnya, udah kita bayar 100.000. Nah, jadi nanti kalau misalnya kita mau ngorder, orderan kita misalnya 1 juta, ya udah kita bayarnya 900.000 aja. Jadi yang 100.000 tadi itu sudah dipotongin. Jadi barang yang tadi kita kasih itu adalah barang free. Oke. Nah, jadi segmennya Alibaba itu untuk masa luar ya. Jadi jangan berpikir di situ khusus untuk orang-orang lokal, tidak. Oke. Pembayaran bagaimana? Ya pembayaran adalah melalui rekening mereka. Melalui Western Union juga bisa. Kalau nggak punya kartu kredit, mau pakai kartu kredit juga bisa. Tapi kalau transaksi gede kan nggak mungkin pakai kartu kredit, ya karena di situ apa ya, tetap pakai transfer aja deh biar lebih enak gitu untuk Alibaba. Oke. Yang kedua, adalah AliExpress. Nah, di AliExpress ini teman-teman, ini segmennya saya jelasin dulu. AliExpress adalah marketplace di China yang melayani khusus end user. Jadi dia partai kecil, 1, 2, 3 pieces oke lah. Nah itu AliExpress. Kalau Alibaba tadi dia B2B, business to business. Jadi memang dia nyari paus yang jadi orderan gede nih. Kadang kalau yang kecil dia kurang respect lah, kurang melayani gitu loh. Tapi kalau misalnya partai gede, nah itu Alibaba gitu ya. Nah, kalau AliExpress itu langsung ke end usernya. Jadi marketplace yang dibuat khusus untuk pangsa pasar di luar negeri, tapi segmen pelanggannya end user, langsung pemakai pribadi. Makanya harganya lebih mahal. Nah, untuk pembayaran di AliExpress, teman-teman bisa bayar pakai kartu kredit atau lewat Alfamart atau Indomaret. Nah, itu udah bisa. Jadi pada saat pembayaran, nanti pilih ada di situ merchant doku. Nah, merchant doku, jadi nanti pilih untuk Alfamart atau Indomaret. Nanti ada keluar kode kayak kode resi ya, atau kode pembayaran. Nah, kode pembayaran ini nanti kita tinggal kasihkan ke kasir Alfamart atau kasir Indomaret. Kita tinggal bilang aja, saya mau bayar AliExpress nih, merchant doku gitu. Jadi mereka udah tahu. Dan begitu mereka masukin kode pembayaran, nah langsung muncul nama pemesannya siapa, jumlahnya berapa, kita tinggal bayar. Dan itu langsung dikurskan ke dalam rupiah gitu ya. Nah, itu simple banget teknis-teknisnya. Nanti mungkin penjabarannya saya jelasin di video yang selanjutnya. Oke. Yang ketiga. Nah, yang ketiga ini ada namanya Taobao. Oke. Nah, Taobao ini segmennya dibuat marketplace yang dibuat khusus untuk melayani customer atau pelanggan di dalam negeri. Ya. Nah, jadi makanya teman-teman kalau di Taobao ini mereka nggak bisa bahasa Inggris. Teman-teman harus bisa bahasa Mandarin atau chatnya itu pakai Mandarin gitu ya. Nah, itu kalau di Taobao, dan Taobao sih banyak juga gratis ongkir, barang-barang live-nya itu juga banyak. Teman-teman bisa pilih di sana. Oke. Yang keempat, yang paling populer itu kalau di saya sering pakai ya 1688. Nah, 1688 ini sama seperti Taobao, saingannya juga, tapi masih di bawah Alibaba Group ya. Jadi 1688 ini segmennya sama, yaitu marketplace yang dibuat khusus untuk pelanggan dalam negeri. Ya, mungkin di sini Shopee-nya lah kalau di kita. Kalau Taobao-nya mungkin Tokopedia-nya di situ. Nah, jadi teman-teman tinggal pilih di sini. Nah, enaknya kita di di 1688
atau di Taobao, nah itu teman-teman dia sama seperti Shopee. Jadi kalau misalnya berbelanja, barangnya berbeda atau tidak sesuai dengan kuantitinya, nah uang teman-teman bisa di-refund, bisa dibalikin. Cara pembayarannya bisa lewat Alipay, bisa langsung transfer ke rekening eh, penjualnya, ke rekening suppliernya gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman terkendala itu bisa saya bantu ya, bisa saya bantu untuk ngurusin pembayaran dan lain sebagainya. Gitu. Tapi intinya seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, di situ teman-teman harus punya alamat ya, alamat dan kode marking yang harus ditulisin dibuat di dalam akun 1688 atau akun Taobao tadi. Nah, itu. Jadi oh ya, satu lagi ada Tmall. Nah, Tmall ini sama seperti 1688 dan di Taobao. Jadi, teman-teman tinggal pilih aja, compare aja dari satu harga ke harga yang lainnya, barangnya itu di compare-nya nanti di 1688 berapa, di Taobao berapa, gitu loh. Nah, kemudian di sana itu teman-teman juga bisa nego, boleh nggak nih saya ambil sekian, boleh nggak kurang gitu ya. Nah, itu lebih enak. Dan fiturnya sama seperti di Shopee. Jadi teman-teman bisa melalui fitur icon kamera. Jadi kalau misalnya ketemu barang atau apa tinggal di foto, tinggal di searching gitu loh. Nah, nanti secara otomatis aplikasinya akan mencari barang tersebut. Jadi akan kelihatan nanti. Nah, kalau untuk Taobao, kalau Tmall itu ada di aplikasinya bisa di-download, ada di Play Store ya. Tapi khusus untuk 1688 itu nggak ada. Itu tidak ada di Play Store. Jadi teman-teman harus ke webnya www.1688.com. Nah, di sana ada APK-nya, jadi teman-teman bisa download manual. Langsung install aja di sana. Oke-okein aja. Nah, kalau bingung ya seperti saya sarankan tadi pakai Google Translate, tinggal di-scan aja. Tinggal di-scan, nah nanti bisa kelihatan semua arti-artinya itu apa. Teman-teman nggak perlu bingungnya lagi. Ya, oke. Kemudian kalau di Apple Store, apa yang punya iPhone, nah itu ada langsung 1688 itu ada. Jadi teman-teman bisa langsung download di sana. Ya. Nah, secara singkat, ya itu sih tadi pengertian marketplace yang ada di kita. Nah, di sana tetap sama seperti teknis belanjanya sama di Shopee. Jadi teman-teman nanti dikasih kalau barangnya sudah dibayar, nanti ada nomor tracking. Jadi teman-teman bisa ngelihat ini udah sampai mana nih. Apakah udah sampai Guangzhou atau ada di mana gitu loh. Jadi bisa sama kita kalau kita ada pakai JNE, ada Tiki, ada JNT. Nah, itu kan ada nomor trackingnya. Jadi teman-teman bisa tracking sendiri di sana. Tinggal masuk ke web ekspedisinya. Dia pakai apa di situ, ya. Nah, secara singkat ini sih yang bisa saya sharingkan ke teman-teman. Mungkin nanti untuk informasi-informasi atau yang selanjutnya saya bikinin lagi supaya teman-teman makin mengerti dan bisa action sendiri ya. Jadi jangan pikir panjang kalau untuk impor nggak rumit, nggak susah. Jadi buang dulu mindset rumit dan mindset susahnya itu semua pikir gampang aja ya. Simple. Simple banget sih di situ. Nah, jadi kalau teman-teman butuh panduan, mau sharing atau ada yang kendala di lapangan, mau kendala ini, mau ditanyakan silahkan aja inbox ke saya. Oke, makasih.